Oke baik, selamat pagi untuk kita semua. Di pembuatan video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas D ingin menjelaskan mengenai sedikit pengertian dan langkah-langkah cara penggunaan aplikasi SPSS untuk uji Chi-square. Untuk pemateri yang ingin menjelaskan materi, waktu dan tempat, saya persilakan. Pengertian uji Chi-square. Uji Chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat, karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Tujuan dari Chi-square ini adalah untuk menguji hipotesis nol, yaitu bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel yang diteliti. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa ada hubungan antara kedua variabel. Distribusi Chi-square atau dibaca chi-square atau chi kuadrat dengan simbol x kuadrat adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Nilai sebuah x kuadrat selalu positif antara 0 sampai dengan tak hingga, atau 0 kurang dari sama dengan x kuadrat kurang dari sama dengan tak terhingga. Tidak seperti distribusi normal atau distribusi T yang dapat bernilai negatif. Syarat uji Chi-square. Menurut Halim dan Sumiarti 2020, syarat uji Chi-square yaitu: pertama, skala data berskala kategorik nominal atau ordinal. Yang kedua, jumlah sampel lebih dari 30. Yang ketiga, tidak boleh ada sel dengan frekuensi kenyataan 0 yang nilainya 0. Yang keempat, frekuensi harapan E yang nilainya kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% jumlah sel, sehingga tabel 2x2 tidak boleh ada satupun sel dengan E kurang dari 5. Yang terakhir, tabel 2x K sama dengan, maka jumlah sel dengan E kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% total jumlah sel. Interpretasi hasil uji Chi-square dilakukan dengan melihat nilai p-value dan membandingkannya dengan taraf signifikasi alfa yang biasanya 0,05. Yang pertama, jika p-value kurang dari 0,05, HO atau hipotesis 0 ditolak, HA hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. 2. Jika p-value lebih dari 0,05, HO diterima atau gagal ditolak. AA ditolak, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Selanjutnya kita masuk pada pengaplikasian uji Chi-square di aplikasi SPSS. Pertama-tama pastikan kita sudah masuk pada aplikasi SPSS, pindah ke variabel view, lalu masukkan variabel kita. Di sini variabel yang pertama saya adalah pengetahuan, dan variabel yang kedua adalah kepatuhan. Di sini desimalnya dirubah menjadi angka 0. Nah, pada label dari kita saja mau diisi ataupun tidak. Setelah itu pada values klik titik 3 di sini, lalu pada variabel yang pertama value-nya angka 1, labelnya diketik angka 1, lalu pada label baik, lalu add, lanjut yang kedua value yang kedua angka 2, pada label kurang, lalu add, setelah itu oke. Lanjut ke variabel yang kedua, klik pada titik 3, pada value angka 1, label angka 1, lalu pada label diketik patuh, lalu add, lanjut untuk value ketik angka 2, labelnya tidak patuh, Setelah itu di add
lalu klik OK. Lanjut pada measure, kedua variabelnya diubah menjadi skala nominal. Selanjutnya masuk ke data view, lalu kita kembali ke aplikasi Excel. Di sini kita sudah menyiapkan data dan kita akan menyalinnya. Lalu kembali ke aplikasi SPSS, lalu pada data yang kita salin terutama ke kedua variabel tersebut. Lalu masuk ke analyze, tekan descriptive statistik, lalu crosstabs, lalu variabel pengetahuan tuh dipindah ke row, kepatuhan tuh pindah ke kolom. Lalu klik statistik, centang T-square, Kemudian klik P and Grammars, lalu klik Rex, kemudian Continue. Kemudian pada bagian sel, centang bagian row, kolom, dan total. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Untuk tabel pertama, yaitu tabel crop tabulation dengan variabel pengetahuan dan kepatuhan. Pada tabel ini menyatakan bahwa pengetahuan baik maupun kurang sama-sama tidak patuh terhadap pengonsumsian obat tablet tambah darah. Berdasarkan hasil uji chi-square, karena terdapat sel dengan expansion count kurang dari 5 atau 50%, maka dilakukan uji alternatif menggunakan Fisher X-test. Hasil menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,148. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan responden. Pada P dan Kramer, keduanya adalah uji kekuatan asosiasi. Di sini kami menyimpulkan bahwa kekuatan asosiasi antara variabel sangat lemah dan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Mungkin sekian penjelasan materi dan cara langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi SPSS untuk uji chi-square dari kami.